paper itu kira-kira bagaimana caranya gitu kan ya, bagaimana caranya untuk bisa melakukan hedonic price methods ini, sama seperti yang lain juga gitu ya. Kira-kira datanya apa gitu kan ya, dia mau nilai apa dulu ya, dia mau nilai apa, datanya apa, terusnya metodologinya seperti apa gitu ya, cara penilaiannya berapa dan nilainya terakhir dia berapa gitu ya. Mungkin bentuknya tabel itu bagus juga ya, bentuknya tabel itu juga bagus saya pikir, sehingga teman-teman tahu oh nanti kita punya apa namanya, kita punya bayangan, oh begini cara menilai dengan hedonic price method, oh begini cara menilai dengan travel cost methods gitu ya, yang nanti teman-teman bisa samakan dengan, oh kalau di daerah saya berarti baiknya saya coba menilai ini gitu ya, dengan hal ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga praktikum atau simulasi, berarti ini sama ya, nanti yang grup yang pertama di sini, grup kedua di sini, gitu kan ya. Yang ketiga adalah benefit transfer. Kalau benefit transfer kan dia berarti sebenarnya dia menggunakan apa namanya penilaian orang gitu ya, tapi dia sesuaikan dengan keadaan di sini. Kalau ini saya pikir satu grup aja cukup gitu ya, satu grup aja cukup. Nanti ambil yang satu grup ya, presentasi di sini dari literatur review teman-teman tentang benefit transfer methods gitu kan ya. Gimana sih caranya, sama ya, sama seperti yang lainnya gitu ya. Nah, pertemuan ke-7 nanti ada kuliah umum dari direktur penilaian dari DJKN. Nomor 9, nah nomor 9 ini kalau dilihat ada banyak ya chapter apa namanya setelah UTS ini lebih banyak terhadap contingent valuations methods ya, karena emang ini yang banyak digunakan dan banyak juga apa namanya apa sih namanya itu, dia banyak kendalanya juga ya, banyak perbedaan-perbedaannya gitu kan ya, sehingga di sini akan ada banyak, berarti ini akan ada dua kelompok juga ya, jadi akan ada dua kelompok tentang contingent valuations methods, hedonic price methods, dan satu lagi travel cost methods. Benefit transfer itu cukup satu kelompok gitu ya, saya pikir. Nah, jadi nanti kelompok pertama di sini, kelompok kedua juga akan presentasinya di sini, gitu kan ya. Baru kita lihat akan praktikum-praktikumnya. Jadi kan ini cuman karena presentasi kita cuma 10 menit, jadi saya pikir oke ya sebelum adanya simulasi. Baru setelah itu ini nanti kita lihat ya apa namanya, bagaimana sebaiknya. Kalau kemarin kan field tripnya diganti dengan mandiri ya. Nanti kita akan melihat bagaimana arahan dari Pak Teguh ya, Pak Teguh Warsito, kita harusnya seperti apa, gitu kan ya. Nah, itu nanti baru pada tanggal pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15, karena kalian sudah melakukan persiapannya dari sekarang, gitu kan ya. Jadi pertemuan ke-14 dan ke-15 ini teman-teman langsung presentasi aja. Jadi grup 1 sampai grup 4 itu presentasi di apa namanya, pertemuan ke-14, dan grup 5 sampai 7 kan, karena ada 28 ya, 28 bagi 4 kan 7 ya. Itu akan presentasi di minggu ke-15 gitu ya, sehingga apa namanya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat gitu ya. Kalau 7-7-nya di minggu ke-15 berdasarkan apa namanya, pengalaman itu akhirnya terburu-buru gitu ya, terburu-buru dan akhirnya kesulitan apa untuk melakukan penilaiannya gitu kan ya, karena nggak sempat banyak berdiskusi, nggak sempat banyak apa namanya bertanya gitu ya, karena harus udah yang lain gitu, grup yang lain. Nah, jadi 4 grup di minggu ke-14 dan 3 grup di minggu ke-15 gitu kan ya. Nah, bagaimana nih cara menilainya? Cara menilainya ini adalah yang tadi ya, apa namanya, bagaimana nih cara-cara menilainya, bisa teman-teman lihat di sini gitu ya. Ada presentasi, ada paper, jadi akan setiap grup akan ada 2 ya, akan ada 2.
Kalau presentasi yang tadi ya, yang setiap minggu itu ada presentasi grupnya, itu bukan bagian yang ini ya, itu bagian dari kalau untuk nilai harian sebagai tugas harian gitu ya, tugas harian. Kalau ini presentasinya adalah presentasi pada final paper ini ya. Presentasinya adalah presentasi pada final paper di nomor 14 dan nomor 15. Papernya adalah 60%, presentasinya adalah 40%, gitu kan ya. Nah, bagaimana nih bentuk papernya? Ini ada keterangannya di sini. Paper dikerjakan secara computerized dengan spesifikasi ukuran 11, fontnya Arial, margin atas, kiri, bawah, kanan, bawah diberikan semuanya, gitu kan ya. Ukurannya A4, ada cover halamannya, bentuknya Microsoft Word, gitu kan ya. Waktu pengerjaan mengikuti jadwal, setiap kutipan dari sumber lain ditulis sumbernya dalam uraian atau pembahasan. Dalam artinya apa? Teman-teman kalau bisa ini kan juga udah itu ya. Udah pada mulai bikin itu nggak sih proposal buat tugas akhir? Udah mulai kan ya? Udah mulai berarti kan apa namanya? Harus belajar ya, harus belajar cara membuat apa kutipan yang baik gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan Mendeley gitu ya, pakai software aja. Kenapa pakai software itu penting? Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika saya mencoba untuk mensubmit ke dalam beberapa publikasi, itu beda-beda keinginannya. Ada yang mintanya bentuknya APA gitu ya, ada yang mintanya bentuknya tentang kedokteran gitu, karena saya submitnya kadang ke ekonomi, kadang kesehatan gitu kan ya. Itu beda apa namanya keinginan mereka gitu kan ya. Nah, dengan adanya Mendeley ataupun Zotero gitu ya, terserah teman-teman maunya yang mana gitu ya, atau apa namanya OneNote gitu ya, Microsoft juga ada OneNote, itu juga bisa dipakai. Gimana teman-teman baiknya saja itu bisa dipakai. Nah, itu nanti kalau harus teman-teman melakukan perbaikan itu akan mudah di sana, gitu kan ya. Walaupun biasanya kalau PK Instan mintanya APA ya, APA seperti ini nih diberikan. Ini juga kalau teman-teman sudah pakai Mendeley, Zotero, ini udah nggak perlu kita perhatikan lagi ini karena udah otomatis jadi, gitu kan ya. Nah, gitu. Makalah disusun dengan menarik, ada gambar, tabel, grafik, bagan, dan sejenisnya. Berapa banyak, Pak? Gitu kan ya, di sini nggak ada ya, nggak ada berapa banyaknya. Jadi berapa banyak, Pak, kira-kira? Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih dari jurnal yang saya ambil, gitu kan ya. Itu tadi ya, misalkan Hodanic Cross Method itu rata-rata berapa halaman sih? Bagaimana sih mereka cara mempresentasikannya? Teman-teman coba ikutin, gitu ya, jurnal tersebut, gitu ya. Apa namanya sehingga teman-teman tahu oh begini ya cara melakukan apa namanya pembahasannya sehingga saya tahu gitu ya. Biasanya sih itu sekitar 20 sampai 30 halaman gitu ya, 20 sampai 30 halaman, tapi itu biasanya spasi 2 gitu kan ya. Berarti kalau spasi 1 di sini berarti kan setengahnya ya, antara 10 sampai 15 halaman berarti sekitar segitu ya. Berarti karena kalau jurnal itu biasanya pakai spasi 2, namun di sini pakai spasi 1, berarti sekitar 10 sampai 15 halaman biasanya seperti itu. Kenapa nggak saya bilang maksimal 15 halaman, Pak? Gitu. Kalau teman-teman tiba-tiba nanti butuh 17 halaman, saya pikir nggak ada masalah juga, gitu ya. Asal memang isinya bagus, gitu ya. Kalau cuma dipanjang-panjangin doang, itu ya nggak bagus juga. Sebagai contoh, baru kemarin saya melakukan pengujian bukan untuk mahasiswa ya. Saya kemarin mengujian untuk dosen, gitu ya. Dosen-dosen apa namanya widya suara ya, widya suara utama, widya suara madya. Mungkin kalau saya sebut namanya teman-teman pada tahu semua, gitu ya. Nah, itu ternyata masih banyak juga ya yang saya pikir perlu perbaikan. Jadi dosen pun masih terus belajar, gitu kan ya. Dosen pun masih terus belajar, saya pun juga masih terus belajar. Jadi teman-teman juga dengan banyak menulis ini akan terus belajar, gitu kan ya. Caranya bagaimana? Kalau caranya saya perhatiin cara jurnal itu membahasnya seperti apa, itu yang saya gunakan, gitu kan ya. Banyak juga itu yang ketika kemarin saya melakukan apa namanya pengujian itu ya, itu banyak contohnya teori gitu ya.
tinjauan pustaka banyak gitu, tapi nggak nyambung tuh, gitu ya, nggak nyambung sama pembahasannya, gitu ya, yang di teorinya apa, yang dibahas apa, gitu. Nah itu nggak pas gitu ya, itu nggak pas. Kalau teman-teman perhatikan jurnal-jurnal yang bagus, itu teori dan pembahasannya itu nyambung. Jadi teorinya apa, dia ngebahas apa, kemudian dia di dalam pembahasan itu dia akan bandingkan lagi dengan teorinya. Benar nggak nih teorinya? Mirip atau enggak? Sama atau enggak? Kalau ada perbedaan kenapa? Kalau ada persamaan kenapa? Gitu kan ya. Nah, ini bagian susunan makalahnya, ada cover, ada bagian isi, ada abstrak, latar belakang, landasan teori, metodologi, gambaran objek, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Gitu kan ya. Nah, referensinya mencakup slide dosen, catatan kelas, internet, jurnal, atau buku lainnya. Jadi slide dosen boleh, gitu ya. Tetapi nggak boleh yang jadi utama, gitu ya. Nggak boleh yang jadi utama. Karena apa? Ketika nanti teman-teman submit ke jurnal, ketika teman-teman sudah melakukan yang harus publikasi, gitu ya. Publikasi kemana, gitu ya. Slide dosen nggak dipakai lagi, gitu ya. Slide dosen nggak dipakai lagi. Gitu ya, yang kita pakai adalah jurnal dan buku-buku, gitu kan ya, buku-buku. Baik, dari situ ada pertanyaan nggak ya? Ini contohnya halaman mukanya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materinya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti saya minta tolong nanti ke Mas Dimas ya. Mas Dimas diatur aja gitu ya. Diatur saja kira-kira siapa mau penilaian apa gitu ya. Jadi bikin 7 kelompok. Satu kelompok itu sekitar 4 orang berarti kan ya. 4 orang dari situ nanti teman-teman tentukan siapa yang mau tadi ya, penilaian travel cost method, hedonic price methods, benefit transfer, atau contingent valuations methods. Gitu ya. Masing-masing kelompok metodologi itu ada 2 kelompok, kecuali yang benefit transfer cukup 1 kelompok. Gitu ya. Benefit transfer itu cukup 1 kelompok. Jadinya 7 pas ya. Gitu. Yang travel cost methods berarti mulai minggu depan tuh ya, sudah ada kelompok satunya gitu ya. Pilih aja siapa yang mau jadi kelompok 1, siapa yang mau jadi kelompok 2 gitu ya. Mempresentasikan sekitar 10 menit literatur reviewnya mereka. Literatur reviewnya mereka mencakup tadi ya, mereka mau nilai apa, lalu datanya seperti apa, metodologinya bagaimana, lalu hasilnya seperti apa gitu ya. Metodologi jangan cuman ngomong pakai travel cost method Pak gitu. Saya juga tahu gitu kan teman-teman adalah kelompok travel cost method. Tapi bagaimana dia mendefinisikan travel cost method itu? Apa aja yang dia apa aja yang dia masukkan ke dalam komponen travel method cost methodnya? Bagaimana fungsinya dia gitu ya, atau matematikanya itu bagaimana gitu kan ya? Lalu dia pakai regresi atau tidak, regresinya apa kalau dia pakai regresi gitu kan ya? Oke, bisa ya, Mas Dimas ya? Ya Pak, izin memastikan lagi Pak. Jadi ada 3 materi ya Pak. Ada 3 materi pokok itu ada 4. 4. Oh iya Pak, sama benefit ya Pak. Ya, Travel cost, hedonic, CVM sama ya, benefit transfer betul. benefit itu yang 3 pertama tadi. Terus yang benefit cuma 1 kelompok ya Pak ya. Betul. Nah terus kalau ini Pak, yang habis UTS itu berarti kita presentasi lagi gitu Pak. Yang habis Eh, UTS itu bagaimana? Tadi kan pertemuan ke 8 Pak. 14. Sebelumnya Pak, yang pertemuan pertama setelah UTS Oh, itu pertemuan itu diulang kan lagi dari kelompok 1 Pak. enggak. Yang pertemuan ke-8 sebelum UTS, coba kita lihat ya. Itu kan dia tentang CVM. Kelompoknya CVM berarti. Ini kan? Iya Pak, siapa? Jadi bukan kelompok 1 lagi, tapi kelompok yang khusus CVM, kelompok 1 dari yang CVM. Kan CVM ada 2 kelompok ya. Ini Iya Pak. kelompok satunya, ini yang kelompok 2-nya di sini gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 menit gitu kan ya. Nanti
baru semua kelompok akan presentasikan di sini gitu ya, minggu ke-14 dan minggu ke-15. Gitu ya. Paham ya? Siapa Mbak? Terima kasih. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita mulai ke mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini kayaknya kita nggak begitu banyak, teman-teman sudah banyak mengulang, 2 kali pengulangan bahkan kalau saya pikir, ada di ekonomi sumber daya alam dan ada di penilaian sumber daya alam 1, gitu kan ya. Paling bedanya di sini tadi ada pendekatan non pasarnya gitu, karena emang yang mau kita fokuskan ke dalam penelitian mata kuliah semester ini adalah pendekatan non pasar. Di sini ini tadi udah ada ya, kehadiran minimal 80%, perlunya laptop, komponen penilaian tadi sudah kita pelajari gitu ya. Nah, di sini apakah adanya WA group? Saya lebih memilih menggunakan LMS saja ya. Nah, kalau nanti ada apa-apa saya bisa ke Mas Dimas atau kemarin itu Mbak Adis ya kalau nggak salah ya yang kontak saya juga gitu ya. Nah, itu kita bisa diskusi di sana saja gitu ya. Diskusi sinkronus Zoom atau media yang lain. Nah, itu nanti sesuai kebutuhan aja ya, seperti tadi ya. Kalau kita nggak bisa masuk portal ataupun teman-teman nggak dapat Zoom, alamat Zoom, tadi Mas Dimas menyarankan kita pakai Google Meeting gitu ya. Saya oke saja gitu ya. Nah, itu tergantung situasi saja nanti. Nah, pemberian tugas mandiri atau kelompok dan submit online berarti ini akan yang saya berikan juga nih mulai minggu depan di di LMS-nya akan ada teman-teman submit, cuman hanya kelompok itu aja gitu ya, nggak semuanya submit. Yang kelompok minggu depan kan berarti travel cost method ya. Saya mau lihat slide-nya dari travel cost method dikumpulkan di situ di LMS itu gitu ya. Oke, kalau hari ini kalau kita lihat outline-nya peran penilaian ekonomi sumber daya alam, teman-teman udah paham banget gitu kan ya, ada di ekonomi sumber daya alam, ada di penilaian sumber daya alam 1, konsep economic values gitu kan ya, ini juga ada ya kan, total economic value dibagi atas apa aja gitu teman-teman udah paham, teknik valuasi ekonomi sumber daya alam, ini juga tahu, klasifikasi nilai juga sudah tahu. Nah, yang ini yang paling nanti akan kita lihat lagi ya. Konsep nilai non pasar sebagai pengantar sebelum ke tiap metodologinya. Gitu. Dan tahapan valuasi ekonomi sumber daya alam, saya rasa teman-teman juga sudah paham. Jadi tinggal ini aja sebenarnya nih yang mau kita pelajari minggu ini, gitu kan ya. Di sini kita lihat bahwa penilaian ekonomi aset atau goods and services sumber daya alam dan lingkungan merupakan the most pressing and challenging issues dalam ekonomi lingkungan. Sumber daya alam adalah truly gift of nature yang menghasilkan aliran jasa lingkungan. Kita tahu dari ekonomi sumber daya alam bahwa sebagian besar gitu kan ya, sumber daya alam itu masuk ke dalam proses produksi gitu kan ya, proses produksi manusia karena faktor produksi salah satunya adalah sumber daya alam gitu kan ya. Di sini contohnya adalah ada kayu, aliran sungai dari gambar ini gitu kan ya. Lalu karena ini ada buat pengendali banjirnya atau erosinya pohon-pohon ini gitu kan ya, juga dia sebagai penyerap CO2, habitat gitu kan ya. Ini adalah peran ekonomi sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia gitu kan ya. Sehingga ada trade off dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang langka secara optimal gitu kan ya. Apa yang diperoleh dan apa yang dikorbankan. Kita tahu kita kemarin belajar misalkan tentang kapan harus motong pohon gitu kan ya. Berapa banyak harus ngambil ikan gitu kan ya. Kemarin kita belajar seperti itu. Kalau kebanyakan akhirnya akan seperti apa gitu kan ya. Nah, intinya adalah kita melihat kombinasi gitu kan ya. Kombinasi yang terbaik untuk pemanfaatan aliran jasa lingkungan dan juga kesejahteraan manusia tersebut gitu kan ya. Itu yang teman-teman udah
pelajari. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, jasa lingkungan ini gitu kan ya, bisa langsung maupun tidak langsung. Ini juga teman-teman udah tahu gitu kan ya. Ada use values, ada non use values, bahkan ya use values ada yang apa namanya direct dan indirect gitu kan ya. Apalagi yang non use gitu kan ya. Yang non use rata-rata indirect semuanya. Misalkan contoh kayu, listrik dan proyek bendungan itu adalah direct services, indirect services. Ini tidak diatur oleh pasar karena berupa barang publik, seperti misalkan mendukung proses biologis dan ekologis lain yang menghasilkan nilai, gitu kan ya. Sehingga kita tahu dalam melakukan penilaian sumber daya alam ini, teman-teman kemarin sudah belajar tentang bagaimana menilai yang ada nilai pasarnya. Nah, mulai semester ini kita akan belajar bagaimana yang tidak ada nilai pasarnya, gitu kan ya. Sehingga akan ada pengembangan penilaian non pasar atau non market valuation methods. Untuk apa dilakukan valuasi ekonomi? Di sini teman-teman bisa tahu ya, memberikan perspektif berbeda terhadap konsep well-being sebagai PDB atau PDRB. Kalau dalam pelajaran makroekonomi kita selalu belajar PDB atau PDRB itu adalah salah satu yang terbaik gitu ya, melihat well-being manusia. Tetapi di dalam makroekonomi juga selalu mereka selipkan sedikit gitu kan ya, selalu selipkan bahwa apa, walaupun ini adalah yang terbaik tetapi tidak semuanya di cover oleh PDB gitu kan ya, PDB, karena kita tahu bahwa contohnya adalah dengan adanya penaikan PDB tapi tidak mengukur terhadap apa namanya kerusakan lingkungan, misalkan seperti itu kalau dalam ekonomi sumber daya alam gitu kan ya. Mengukur kontribusi peran sumber daya alam dalam pembangunan, instrumen perencanaan dan pembangunan, instrumen dalam pencapaian SDGs. Nah, SDGs ini juga sangat penting ya, ekonomi hijau juga sangat penting sekarang yang lagi digodok ya, agar apa namanya bisa berjalan di Indonesia gitu kan ya. Output valuasi ekonomi dapat bermanfaat untuk pemanfaatan, pengendalian, pengayaan, pencegahan, dan pengawasan pembangunan wilayah dan kawasan. Jadi ini adalah valuasi ya, apa pentingnya manfaat-manfaat dari valuasi ekonomi sumber daya alam. Nah, ini teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya, sudah pernah lihat bahwa ada SDGs, ada 17, kalau sekarang lebih dari 17 bahkan ya, 19 kalau nggak salah, gitu kan ya. Apakah valuasi sumber daya alam mencapai apa namanya menunjang SDGs yang bagian mana nih, gitu ya, menunjang SDGs yang bagaimana? Apa mempengaruhi tentang kemiskinan, kelaparan, gitu ya, kesehatan, gitu kan ya, education ataupun yang lain-lain, gitu kan ya. Di sini dilihat ternyata dia banyak ya berhubungan dengan SDGs. Ada 9 capaian SDGs. Di sini berarti termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, air, gitu kan ya, sustainable cities, consumption dan production, climate, gitu, climate itu pasti ya, life below water and life on land, gitu kan ya. Nah, ini adalah value apa namanya capaian-capaian SDGs yang berhubungan dengan ekonomi sumber daya alam. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Peran modal valuasi alam dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan jasa ekosistem, memicu pertumbuhan kegiatan ekonomi dari peningkatan produksi perikanan, wisata alam, kebutuhan logistik penunjang, juga bagaimana meningkatkan UMKM, gitu kan ya. UMKM itu sehingga berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang ada di daerah-daerah tersebut, gitu misalkan. Indonesia bisa nggak Pak kita bikin paper seperti ini? Bisa banget, gitu ya, bisa banget. Kenapa? Karena berdasarkan data Susenas, teman-teman mungkin pernah tahu kan ya, Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, gitu ya. Itu yang menariknya adalah sebagian besar orang miskin, gitu kan ya. Gimana kita Pak mendefinisikan orang miskin di Susenas, gitu ya? Berarti kita gabung nih
berapa sih tingkat konsumsi manusia keluarga itu yang dianggap miskin gitu ya. Jadi setiap daerah itu ada kategori-kategorinya, sekitar di bawah 500 ribuan lah ya, di 500 ribuan per kapita. Jadi kalau ada 4 orang gitu ya, berarti sekitar 2 jutaan satu keluarga. Kalau pendapatan keluarganya di bawah 2 juta dalam satu bulan, berarti itu masuk keluarga miskin gitu ya. Nah, rata-rata mereka adalah petani dan nelayan gitu ya, petani dan nelayan. Dan kita tahu petani dan nelayan itu berhubungan sama apa? Ekonomi sumber daya alam gitu kan ya, air dan juga perikanan dan juga perkebunan, pertanian gitu kan ya. Sehingga bagaimana nih kita bisa membuat misalkan sustainable farming atau sustainable fishing gitu kan ya, sehingga meningkatkan kehidupan mereka gitu kan ya. Nah, itu sangat penting sekali gitu ya, itu sangat penting sekali. Nanti itu kalau teman-teman mau masuk paper ke sana itu bagus banget tuh. Kalau ada yang mau begitu nanti bisa sama saya gitu ya. Tapi berarti harus siap-siap belajar coding ya, belajar coding karena nanti saya kasih Susana, saya kasih caranya gitu ya, saya kasih caranya bagaimana melihatnya, tetapi harus yang bisa nggak harus bisa sekarang, tetapi harus mau belajar coding gitu kan ya. Nah, konsep economic value dan konsep dasar kesejahteraan, di sini kita tahu economic value adalah di sini dikatakan tidak hanya yang dibayarkan, tetapi juga apa yang ingin dibayarkan. Kita tahu kan willingness to pay itu adalah berapa dia memvalue suatu barang, tapi bukan berapa sebenarnya yang dia bayar, gitu kan ya. Di sini contohnya kalau dia bayar $25 untuk perjalanan, gitu kan ya, untuk membeli sesuatu, di sini contohnya perjalanan snorkeling, gitu kan ya. Tetapi itu nilainya itu sebenarnya $100, maka sebenarnya nilai ekonominya adalah $100, gitu kan ya. Sehingga di sini dikatakan economic valuations mean estimating what something is worth. Sehingga kita tahu, ini udah ada pernah juga ada nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik yang kalau di dalam penilaian SD A1 kalau nggak salah gambarnya duit dengan rose ya kalau nggak salah ya, mawar gitu kan ya kalau nggak salah, nilai intrinsik dan nilai instrumental. Kalau nilai intrinsik itu kita lihat ada aspek-aspek banyaknya gitu ya, ekologi, sehingga sumber daya alam memiliki nilai intrinsik terlepas sumber daya alam tersebut digunakan atau tidak. Namun kendalanya memang itu sulit diukur seperti nilai keberadaan gitu ya. Nilai keberadaan itu kan lumayan sulit diukur gitu ya. Nah, itu adalah nilai intrinsiknya. Nilai instrumental itu yang bisa kita setarakan dengan uang gitu kan ya, ada uangnya sehingga relatif mudah diukurnya gitu ya, menjadi fokus valuasi ekonomi sumber daya alam. Jadi memang karena kita menilai berarti akan ada satuannya biasanya mata uang gitu kan ya, sehingga walaupun tidak ada nilai pasarnya, nanti kita akan menilai seperti contingent valuation method, travel cost methods gitu ya, akan ada yang menggunakan nilai rupiahnya, gitu kan ya. Di sini dikatakan konsep nilai instrumental digunakan para ekonom untuk membantu mengatasi masalah sumber daya alam. Untuk menilai nilai instrumental dari suatu sumber daya alam, perlu spesifikasi suatu tujuan dan mengidentifikasi kontribusi setiap komponen sumber daya alam untuk tujuan tersebut. Tujuannya apa? Tentu meningkatkan kesejahteraan manusia, gitu kan ya. Teori nilai ekonomi didasarkan pada kemampuan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia atau untuk meningkatkan kesejahteraan atau utilitas individu. Nilai ekonomi sumber daya alam adalah ukuran dari kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia. Ini teman-teman sudah melihat ada di penilaian sumber daya alam satu ya kan ya, bagaimana ekosistem services berhubungan dengan kesejahteraan manusia gitu kan ya. Ini juga value sebagai konsep ekonomi juga sudah pernah dipelajari gitu kan ya. Biophysical, lalu dia fungsinya sebagai apa, lalu jasa yang dia berikan itu apa, manfaatnya apa, sehingga kita bisa tahu nilainya apa gitu kan ya. Pendekatan atau teknik valuasi ekonomi sumber daya alam
penilaian ekonomi sumber daya alam non pasar intinya adalah kita ingin mengetahui bagaimana ini bisa kita tempelkan nilai gitu kan ya. Nilai ini mencerminkan nggak sih gitu ya, apa yang perlu kita nilai sebagai sumber daya alam tersebut gitu kan ya. Metode penilaian non market mensyaratkan adanya hubungan antara perubahan kuantitas dengan kualitas dengan perubahan perilaku yang berkaitan. Misalkan perubahan kualitas udara dapat menyebabkan orang pindah ke daerah lain gitu ya. Masa sih Pak kualitas udara dapat menyebabkan orang pindah ke daerah lain? Bisa nggak kita ngukurnya? Bisa kalau teman-teman mau ya. Bisa kita ngukurnya. Gampangnya gimana? Kalau teman-teman lihat ada yang mungkin dari Sumatera gitu ya, daerah-daerah yang sering kebakaran hutan ataupun Kalimantan yang sering kebakaran hutan gitu ya. Teman-teman cara nilainya bagaimana? Cara melihat perpindahannya gitu kan ya. Lihat aja pergerakan orang gitu ya sebelum dan ketika terjadinya kebakaran hutan tersebut gitu ya. Pada minggir dulu atau enggak gitu ya, atau bahkan jangka panjangnya gitu ya, jangka panjangnya orang tersebut ada enggak sih sekelompok orang yang enggak mau lagi tinggal di sana gitu ya, itu bisa dilakukan gitu ya. Pembuangan sampah juga ya akan menyebabkan ya kalau sampah kotor, pantainya kotor, tentu kan kita juga enggak mau main ke dalam pantai tersebut gitu kan ya. Nah, teknik valuasi dalam penilaian non pasar itu digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah stated preference methods, yang kedua adalah revealed preference methods. Kalau stated preference methods berarti preferensi, stated itu berarti kan dinyatakan gitu ya, preferensi yang dinyatakan didasarkan respon terhadap pernyataan hipotesis. Misalkan berapa banyak Anda bersedia membayar untuk misalkan perbaikan lingkungan atau peningkatan ekosistem A gitu dan B. Nah, ini itu adalah stated preference method. Kalau revealed preference method ini dari yang dia keluarkan gitu ya, yang dari dia keluarkan preferensi yang diungkapkan melalui perilaku aktual. Didasarkan kesimpulan statistik yang dibuat pada nilai yang individu berikan pada jasa lingkungan melalui keputusan pembelian. Nah, jadi ini nanti kita lihat mungkin lebih jelasnya kalau ada contohnya nih, kan? Contohnya di sini adalah stated preference method itu adalah contingent valuation method dengan choice experiment. Cuman kalau tadi ya di buku mata kuliah ini kita nggak belajar yang ini ya, kita belajarnya yang ini gitu ya. Contingent valuation method. Mengestimasi nilai barang atau jasa atau program dengan cara apa? Kita langsung nanya ke respondennya. Nah, jadi nanti teman-teman udah tahu nih ya, yang kira-kira mau ngambil contingent valuation method berarti perlu adanya survei. Gitu ya, perlu adanya survei untuk melihat responden secara langsung untuk mengidentifikasi dari daftar willingness to pay atau menyebutkan willingness to pay mereka. Gitu kan ya. Cuman kendalanya untuk bagaimana nih kita nanti ketika teman-teman bikin questionnaire nggak bisa langsung ngomong berapa sih Pak willingness to pay Anda gitu ya, berapa willingness to pay Anda untuk misalkan penanaman 1000 pohon gitu ya di daerah A misalkan. Karena apa? Karena orang Indonesianya belum tentu tahu apa sih willingness to pay gitu kan ya. Berapa sih Pak yang mau Anda bayar gitu kan ya. Nah, itu pentingnya daripada literatur sebelumnya. Literatur sebelumnya dia biasanya juga akan melihat, memberitahu gitu ya, contoh-contoh pertanyaan yang dia biasa sebutkan gitu ya. Nah, itu yang bisa kita contoh di sana. Nah, kalau choice eksperimen membandingkan preferensi pada barang atau jasa yang program serupa tetapi berbeda kombinasi level atribut umum mereka. Berfokus pada penilaian atribut dan bukan penilaian barang secara keseluruhan dalam contingent valuation methods. Jadi gampangnya ada rumah dekat pembuangan sampah dan ada rumah jauh dari pembuangan sampah. Kita menilai rumah itu dua-duanya, gitu kan ya. Tetapi yang kita nilai bukan rumahnya, gitu kan ya. Bukan rumahnya, tetapi adalah perbedaan harganya karena lokasi yang satunya dekat pembuangan sampah dengan jauh pembuangan sampahnya, gitu ya.
Ini mirip nih nanti dengan namanya hedonic price methods gitu ya. Ada hal seperti itu juga. Nah, kalau travel preference ini yang kita pakai dengan travel cost method dengan hedonic price methods. Travel cost method digunakan untuk mengungkap nilai pengalaman berekreasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan ke lokasi rekreasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya menjadi dosen di STAN yang membimbing beberapa mahasiswa, banyak nih yang pakai travel cost methods ya. Banyak yang pakai travel cost methods, ini saya lihat banyak. Karena di sana mungkin teman-teman mudah mendapatkan objeknya, sehingga ini banyak digunakan. Hedonic price methods ini nggak banyak yang digunakan. Nah, jadi siapa tahu setelah pelatnas kuliah ini kelompok yang menggunakan hedonic price method mau melanjutkan nanti ya buat tugas akhirnya dia gitu ya. Dia melihat nilai-nilai karakteristik sumber daya disimpulkan dari transaksi pasar yang dapat diobservasi. Di sini dia ngelihat tadi sama mirip seperti ini, berfokus pada atributnya, hedonic price methods itu gitu ya. Bukan kita ngelihat propertinya berapa gitu ya, tetapi sumber daya alamnya berapa sih nilainya dari properti yang ada gitu ya. Klasifikasi nilai saya pikir ini teman-teman udah tahu semua, ada use value, ada non use value, ada direct use value, indirect use value, option value, existent value, dan bequest values. Kita udah tahu di sini ada use values, ada actual, ada direct, ada indirect, ada konsumtif, non konsumtif, ada existent, dan ada bequest value. Ini saya pikir udah tahu semua lah ya, kan udah ada di ujian, ini bahkan di ujian di penilaian ekonomi sumber daya alam ada, di penilaian ekonomi sumber daya alam sendiri ada, di penilaian ekonomi sumber daya alam 1 juga ada. Ini sudah. Nah, klasifikasinya gimana? Nah, ini sangat penting nih nanti kalau teman-teman masuk ke dalam paper teman-teman gitu ya, paper teman-teman terutama yang itu ya, yang buat tugas akhir gitu ya. Biasanya dosen-dosen akan minta total economic value-nya dulu berapa gitu ya. Dari situ teman-teman diminta untuk mengidentifikasi dulu gitu ya. Mengidentifikasi kira-kira potensi dari total economic value-nya berapa. Nah, baru nanti biasanya dosen mahasiswa akan ada penyesuaian gitu ya. Misalkan Pak, yang ini nggak ada, susah Pak untuk dapetin nilainya, yang ini susah, sehingga kita batasi, oh ini dari total economic value kita tidak, tapi kita eksklusikan penilaian A, B, dan C misalkan seperti itu, gitu ya. Tetapi ketika teman-teman melakukan suatu penilaian, misalkan hutan lindung gitu ya, dosennya pasti akan minta dulu tuh. Dosennya akan minta dulu total economic value-nya itu identifikasiin dulu deh, apa aja sih yang ada di dalam hutan itu gitu ya. Biasanya akan seperti itu. Gitu kan ya. Sehingga nanti teman-teman bisa bikin seperti ini nih, gitu ya. Teman-teman bisa bikin grafik seperti ini. Use value, non use value, apakah ini direct value atau indirect value gitu ya. Tapi di sini biasanya nanti akan ada ditambah tentang objeknya, apa aja nih, gitu kan ya. Yang pakai price, market price ini objeknya apa aja, yang pakai avoided ini apa aja gitu ya, misalkan seperti ini. Yang pakai travel cost method, hedonic price method, contingent valuations method ini apa aja gitu ya. Ini yang kita harus identifikasi dulu kalau teman-teman menggunakan untuk tugas akhirnya. Baru setelah itu nanti kita lihat ada limitasi apa nih teman-teman nih yang kesulitan, berarti ini yang tidak kita lakukan. Tetapi bukan berarti tidak kita lakukan, tidak kita state, tapi kita state di depan justru kita tidak bisa melakukan A, B, dan C karena A, B, dan C faktornya apa gitu ya. Sehingga kita hanya melakukan misalkan D, E, F gitu, misalkan seperti itu gitu ya. Ini bentuk yang teman-teman bisa lakukan untuk mengklasifikasikan nilai ekonomi sumber daya alam. Nah, value nilai ekonomi dan willingness to pay atau willingness to accept. Value is the most meaningful and measurable in terms of what people are willing and able to give up for the good and services. Value atau yang disebut atau nilai bersifat anthropocentris atau human centered bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan manusia, the well-being of people. Nilai dapat dilihat sebagai kesediaan untuk membayar
untuk menghindari kerugian, willingness to pay, atau kesediaan untuk menerima kompensasi atas kehilangan atau willingness to accept. Teman-teman juga udah tahu, berdasarkan teori harusnya willingness to pay itu sama dengan willingness to accept, gitu kan ya. Tetapi secara praktek itu tidak, gitu kan ya. Itu tidak, kenapa? Karena biasanya kalau willingness to accept itu sudah ada nilai-nilai intrinsik di dalamnya yang kita nggak bisa lihat, gitu kan ya. Sehingga nilainya itu bisa kurang atau lebih daripada willingness to pay-nya. Contohnya, ketika harga bunga, kalau di penilaian sumber daya 1 kan ya, harga bunga rose atau mawar itu 100.000 gitu ya. Misalkan diberikan ke Mbak Wirda gitu ya. Mbak Wirda diberikan bunga itu gitu ya. Lalu temennya ada yang mau beli gitu kan ya. Mau beli itu jangan-jangan nggak dikasih oleh Mbak Wirda 100.000. Kenapa? Karena ada nilai intrinsiknya. Tergantung siapa yang memberikan bunga itu. Gitu kan ya. Siapa yang memberikan bunga itu. Nah gitu ya. Sehingga dalam prakteknya willingness to pay itu biasanya berbeda dengan willingness to accept. Walaupun teorinya sama gitu ya. Contohnya, pengembangan pesisir mungkin menghilangkan amenity masyarakat. Nilai ekonomi dari kerugian tersebut dapat diukur sebagai willingness to pay masyarakat untuk menghindari kerugian atau willingness to accept kompensasi atas kesejahteraan masyarakat tersebut agar tidak berubah, gitu kan ya. Proksi dari willingness to pay atau willingness to accept bisa dilihat dari barang atau jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dari dua sudut pandang, apakah itu diperdagangkan atau tidak diperdagangkan. Kalau yang diperdagangkan, maka valuasinya adalah valuasi lebih pasar gitu kan ya, kepada valuasi market value yang ada market value-nya sehingga well established dan lebih terukur gitu kan ya. Tetapi ada juga yang tidak bisa ada nilai pasarnya gitu, yang tidak diperdagangkan gitu kan ya. Intinya tetapi semuanya kita melihat bahwa untuk melihat willingness to pay ini dari sisi kepuasan konsumen dan keuntungan perusahaan, itu akan dilihat kalau dalam ekonomi dalam kategori consumer surplus dan producer surplus atau surplus ekonomi. Makanya kalau nanti teman-teman mengambil ekonomi SDA sebagai tugas akhirnya, biasanya nanti teman-teman akan menilai membuat ya surplus ekonomi ya. Surplus ekonomi akan melihat membuat surplus konsumennya berapa, surplus produsennya berapa. Kita akan mengestimasi itu, gitu kan ya. Ini teman-teman udah tahu ya dari pelajaran ekonomi, ini adalah surplus konsumen, ini adalah surplus produsen, gitu kan ya. Ini juga sebagian besar teknik SDA dan keanekaragaman hayati melibatkan elisitasi kesediaan untuk membayar. Willingness to pay berkaitan erat dengan konsep kurva permintaan. Kurva permintaan terhadap barang dan jasa secara tidak langsung menunjukkan keinginan membayar individu pada barang dan jasa tersebut. Kurva permintaan yang digambarkan dalam slope atau kemiringan negatif menunjukkan ada hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Harga naik, kuantitas turun, gitu kan ya, kurva permintaan. Mencerminkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi jumlah barang pada setiap harga yang berbeda. Jadi ini teman-teman udah tahu semuanya. Ini maka di sini akan dilihat ya surplus konsumen yang mana, gitu kan ya. Kurva permintaan mempresentasikan fungsi marginal willingness to pay. Gambar 2 adalah P adalah yang harus dibayar, gitu kan ya. Tambah dan total willingness to pay-nya berarti yang mana nih? Di sini adalah OQ1 EP1 berarti ini adalah yang dibayarkan dia dengan P1EA. Ini adalah apa? Sebenarnya yang ingin dia bayarkan itu berapa. Cuman karena harganya segini ya udah dibayarnya segini. Gitu kan ya. Jadi ini adalah total dari willingness to pay-nya dia. Nah, gitu ya. Tahapannya teman-teman udah paham semua ya. Pertama berarti kan nilai daerahnya apa gitu ya. Nilai daerahnya mau di mana gitu kan ya. Cakupannya seperti apa gitu ya. Potensinya, polanya, kondisi sosial ekonomi itu seperti apa gitu kan ya. Lalu kira-kira kalau udah tahu lokasinya berarti kan kita
mau ngobrolnya sama siapa nih, atau narasumbernya siapa nih yang bagus buat hal tersebut. Baru setelah itu tujuannya apa gitu. Nah, kalau teman-teman nanti dalam tugas akhir biasanya total economic value yang diminta sama dosen-dosennya gitu ya. Tetapi bukan berarti hanya total economic value, ada juga misalkan ganti rugi gitu kan ya. Neraca sumber daya alam yang seperti yang dibuat oleh BPS kemarin gitu kan ya, AMDAL dan lain-lain. Terus identifikasi permasalahannya. Nah, ini kan makanya tadi saya bilang nih, tidak semua komponen sumber daya alam atau kerusakan lingkungan dapat dievaluasi gitu ya. Karena berbagai keterbatasan. Untuk itu dibuat skala prioritas berdasarkan hasil identifikasi tersebut untuk memudahkan bisa dibuat matriks kualitatif yang sesuai. Jadi yang pertama adalah yang ini dulu ya. Tujuannya apa? Total economic value. Makanya diidentifikasi dulu semuanya. Apa aja nih dalam objek tersebut. Baru setelah itu ada masalah apa enggak untuk melakukan valuasi tersebut. Bukan biasanya nih yang jeleknya gitu ya. Mahasiswa sudah membatasi dulu gitu ya, tapi tidak memberitahu ke dosennya bahwa ini ada keterbatasan. Pokoknya saya cuma mau nilai ini Pak gitu ya. Udah pasti suruh diganti sama dosennya gitu ya. Suruh ganti. Kenapa nggak total economic value gitu kan ya? Nah itu biasanya kita kasih tahu dulu ini Pak total economic value-nya segini. Cuma saya punya masalah di sini, di sini, di sini. Nah gitu ya. Baru setelah itu kita lihat jenis dan sebaran sumber daya alamnya. Di mana sumber daya alam bisa berada dalam berbagai bentuk ekosistem. Tetap tiap ekosistem memiliki fungsi yang berbeda sehingga akan memiliki nilai yang berbeda. Makanya diperlukan jenis dan sebaran sumber daya alam, terus fungsinya apa? Gitu kan ya, fungsi dan manfaat masing-masing sumber daya alam, manfaat ekstraktif dan non ekstraktif. Berarti kan ini sudah mulai ya, sudah mulai dengan matriks yang tadi tuh, gitu ya. Terus metode valuasinya seperti apa, gitu ya. Setelah fungsi dan manfaat sumber daya alam teridentifikasi, kemudian teknik valuasinya, teman-teman. Berarti setelah semester ini udah tahu semua ya bentuk valuasinya dan sudah pernah mengerjakan semuanya. Baru kita hitung kuantifikasi data. Kalau yang ada nilai pasarnya ya lebih mudah, gitu kan ya. Kalau yang nggak ada nilai pasarnya berarti pakai yang ini seperti contingent valuation method dan lain-lain ini. Baru setelah itu valuasi fungsi atau manfaat sumber daya alam. Ya berarti tinggal kita nilai ya, nilai kuantitatif fisiknya dengan kuantitatif harganya, gitu kan ya. Kuantitatif fisik dengan nilai moneternya, maka dapat fungsi sumber daya alam, gitu ya. Di sini sebagai penutup, because of the complex natures of many environmental goods and natural resources, more than one type of methods may be necessary to give an understanding of all component of values. Bahkan kalau saya bilang, saya belum pernah nemu gitu ya. Tapi saya juga belum banyak gitu ya. Saya belum pernah nemu yang kalau penilaian sumber daya alam itu cuma butuh satu metode gitu ya. Pasti butuh beberapa metode gitu ya. Itu yang biasa saya lakukan gitu kan ya. Oke, sampai sini tuh. Sampai sini sudah jam berapa tuh? Udah mau jam 9 ya. Oke, udah mau jam 9. Ada pertanyaan? Baik yang buat tugas minggu depan gitu ya. Teman-teman nanti pilih sendiri aja gitu ya, siapa yang mau kebagian tugas minggu depannya gitu ya, silahkan aja. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti itu dulu ya buat hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ke teman-teman semuanya. Berarti nanti teman-teman tentukan sendiri gitu ya, Mas Dimas mohon dikoordinasi sama Mbak Adis gitu ya. Sehingga minggu depan udah ada ya yang mau presentasi tentang travel cost methods dari grup 1 gitu ya, grup 1. Grup 2 nanti minggu depannya lagi tentang travel cost method juga, terbatas kepada literatur reviewnya dia. Tapi literatur reviewnya jangan asal gitu ya, jangan asal. Tetapi lihat dia mau nilai apa gitu ya, dia mau nilai apa, lalu datanya dia dari mana, metodologinya dia seperti apa, baru nilainya dia berapa gitu ya. Dan enggak cuman oh Pak metodologinya travel cost method dia pakainya nilainya ini gitu ya, enggak seperti itu gitu ya, tetapi secara detail. Kenapa saya mau secara detail? Biar teman-teman juga paham, oh begini berarti saya nanti mau ngambil nilainya itu gitu ya.
bagus lagi kalau teman-teman pada saat besok presentasi udah tahu, Pak, kami rencananya mau nilai ini, Pak, karena ini mirip sama yang udah kami presentasikan di sini nih. Sehingga kami bisa mungkin gitu ya, kami bisa dapat datanya yang ini gitu ya. Itu lebih bagus lagi kalau teman-teman minggu depan udah punya potensi mau nilai apa dengan travel cost method itu gitu ya. Tapi kalau belum punya karena baru 1 minggu masih saya okekan gitu ya. Oke ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu dulu buat pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas. Ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.